Hai, Assalamualaikum, selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy Season 2 Bab 53. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Selesai berbuka, Zaran dan Juan duduk-duduk di teras rumah sambil menikmati beberapa batang rokok dan angin yang semilir. Mereka terlihat santai, tapi sebenarnya ada hal yang serius yang ingin dicurahkan oleh Juan. Dibanding anggota The Wolf yang lain, jika urusan hati, Juan lebih nyaman bercerita pada Zahran. Gue rasa yang kali ini beda banget, Zah. Gak sama kayak pas gue main-main sama Clara, pacaran sama Tatia, atau yang lainnya. Gue ngerasa klop aja, dan gue yakin kalau dia emang yang udah ditakdirkan berjodoh sama gue, ungkap Juan. Ya, gue juga ngerasa ada yang beda sih. Buat yang kali ini lo kelihatan serius banget. Lo sampai minta jalan lewat jalur langit. Gue kira lo gak mengikuti saran gue itu, sahut Zara lalu sesekali menghisap rokoknya. Gue sampai menjalankan sholat itu 6 malam berturut-turut, dan hati gue tetap condong ke dia, Zah. Gue sih yakin apa yang gue rasa ini bukan cuma nafsu. Ada keinginan buat memperbaiki kehidupan keluarga dia juga. Gue mau bertanggung jawab bukan cuma buat dia, tapi buat ibu sama adiknya juga. Zahran menatap Juan. Zahran tersenyum dan merasa sangat salut sekaligus bangga. Kesungguhan Juan begitu kental terasa. Zahran juga percaya kalau Juan sedang tidak membual dan memiliki niat yang mulia untuk Archie. Go ahead, ujar Zahran memberi harapan untuk Juan. Juan balas menatap pada Zahran. Juan melihat Zahran begitu yakin mendukung untuk maju terus. Terus gimana sama nyokap gue? Orang-orang bilang restu orang tua juga adalah yang paling utama, tanya Juan. Yang gue tahu, setiap anak terutama anak laki-laki, mereka berhak untuk menentukan jalannya sendiri. Apalagi kalau didasari sama niat yang baik. Status sosial Archie nggak bisa dijadikan alasan untuk menghakimi dia nggak pantas berjodoh bersama lo. Justru, kemapanan lo bisa menyelamatkan satu keluarga yang kurang mampu. Kata-kata Zahran semakin menenangkan hati Juan. Zahran memang salah satu yang sangat mendukung Juan untuk maju terus memperjuangkan Archie. Jujur aja, gue siap melawan restu orang tua gue. Tapi apakah gue akan menjadi anak yang durhaka? Setiap orang tua itu selalu sayang sama anaknya. Kasih sayang yang paling tulus dan pure itulah kasih sayang orang tua ke anaknya. Kalaupun sekarang ini Tante Lily bersikeras menentang keinginan lo, tapi gue yakin kalau di lubuk hati yang terdalam dia sangat menyayangi lo, bro. Tapi ya, cara pandangan kalian aja yang beda. Juan manggut-manggut. Juan mengerti apa maksud Zahran. Jadi, apa yang harus gue lakukan sekarang? Ya, kalau hati lo yakin ke Archie, perjuangkan dia. Kalau orang tua gue tetap gak setuju, ikuti kata hati lo. Ya, hati gue terus tertuju ke Archie. Nikahi dia. Jadi, gue rasa cepat atau lambat akhirnya mereka akan menerima. Apalagi kalau kalian bisa membuktikan kalau kalian bisa membanggakan mereka bersama-sama. Kalau gue didepak dari keluarga gue, tinggal pilih aja. Lo hidup terjamin dan nikah sama perempuan pilihan orang tua lo, atau lo harus bekerja keras mulai dari nol bersama orang yang lo pilih sendiri. Tanpa pikir panjang lagi, Juan langsung memantapkan hati untuk memilih bekerja keras memulai dari nol bersama Archie. Berkaca dari perjalanan hidup Zahran, Juan merasa yakin kalau dirinya bisa meraih kehidupan yang lebih baik bersama Archie. Juan juga merasa yakin kalau dirinya akan menemukan kebahagiaan walau harus melepaskan semua fasilitas dan kemewahan dari orang tuanya. Gue yakin jawaban lo tetap Archie kan? Gak ada Zahran saja diam tak menjawab pertanyaan. Juan hanya tersenyum hambar.
apalagi mengingat bagaimana sikap Arsy semalam. Tapi ada masalah lain, Zah. Apalagi? Arsy nyerah. Dia malah menuruti kemauan nyokap gue. Gue ngerti posisi dia. Iya, gue tahu dia tuh minder. Dia juga takut. Lebih utama dia merasa kecil di hadapan keluarga gue. Gue rasa Arsy perlu bicara heart to heart sama Shanum. Apa yang lo alami sekarang kayak deja vu. Nyaris sama kayak kehidupan gue sama Shanum 4 tahun yang lalu. Mungkin aja Shanum bisa menaikkan kepercayaan diri Arsy. Ya intinya sih bakalan susah kalau berjuang sendiri. Di antara lo sama dia harus seimbang. Shanum gak keberatan kalau suatu hari nanti keganggu waktunya buat kasih motivasi buat Arsy. Juan jadi segan kalau sampai melibatkan Shanum juga. Gue yakin dia bakal membantu dengan senang hati. Harapan Juan semakin terang kembali. Setelah berbincang dengan Zahran, Juan seakan mendapat keyakinan ekstra untuk maju terus, pantang mundur, memperjuangkan yang dia yakini di dalam hatinya. Lo tenang aja, nanti gue obrolin sama Shanum. Thanks banget ya Zah. Selamat berjuang. Semangati Zahran sembari menepuk-nepuk pundak Juan. Juan manggut-manggut sambil tersenyum. Dia sudah merajut kembali harapan-harapan yang semalam sempat buyar karena sikap Arsy. Kalau lo masih bingung nyari usaha apa, lo butuh modal, bilang aja ke gue. Tambah Zahran. Zahran benar-benar pengertian. Serius Zah, rencananya gue emang akan angkat kaki dari rumah tanpa membawa barang-barang berharga yang orang tua gue belikan. Gue akan memulainya dari awal. Serius, lo bisa join Gary sama Yaris. Kalian bisa mengembangkan bisnis bengkel Wolfgang. Lo kan sarjana teknik mesin. Lo pasti unggul dalam urusan perbengkelan. Yaris sama Gary akan sangat membutuhkan lo. Gue yakin. Keyakinan Juan semakin mantap. Juan merasa tak perlu merasa cemas dari mana ia bisa menafkahi Arsy. Andai mereka memang menikah nanti. Juan semakin yakin. Sekarang tinggal maju meyakinkan Arsy. Karena mengetuk hati Liliana pasti masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Begitulah obrolan mereka memang berat. Tapi Zahran membuatnya terasa ringan sehingga membuat Juan nyaman dan mendapatkan pencerahan lagi. Om, Arkana datang dengan satu box besar berisi kepingan Lego yang ia susun, yang ia gusur dari dalam rumah. Hei, kirain udah tidur. Juan segera mematikan puntung rokoknya lalu membuangnya ke dalam asbak yang ada di meja. Om Juan kan janji mau bantu aku bikin menara yang tinggi. Arkana menagih janji Juan sebelum maghrib tadi. Oh iya, maaf, Om lupa. Papa juga bantuin ya, pinta Arkana pada Zahran. Oke, sini, kita susun menara bersama-sama. Asyik, kalau kerja sama begini kan pasti cepat selesai menaranya. Setelah itu Juan dan Zahran kompak mengasuh Arkana sampai Arkana lelah dan mengantuk. Mereka bersenang-senang bersama. Sesekali Juan membayangkan jika kelak ia juga akan mendapatkan keturunan yang mengemaskan seperti Arkana bersama wanita pilihan hatinya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Arsy. Entahlah, entah itu akan terwujud atau masih menjadi angan yang begitu jauh untuk diwujudkan. Liliana tak berhenti menangis. Dia merasa gagal, apalagi seharian ini Juan menganggapnya sebagai orang asing. Liliana menyesal karena tak bisa mengendalikan Juan seperti yang ia harapkan. Apa kita sudah gagal jadi orang tua? Apa kurangnya kita? Kita menyediakan fasilitas yang tidak semua anak bisa mendapatkannya. Tapi kenapa kita nggak bisa mengendalikan dia sesuai ekspektasi kita? Aku benar-benar sudah gagal jadi orang tua. Aku gagal. Ratap Liliana pada Adiaksa. Kita nggak gagal, Li. Mata Juan memang seperti itu. Tapi aku merasa dia sudah menjadi lebih baik secara spiritual. Tukas Adiaksa dengan lembut. Tak lupa Adiaksa memberi usapan super lembut pada punggung istrinya agar merasa rileks. Hanya karena tahun ini dia berpuasa full, kamu anggap dia berubah menjadi lebih baik. Tapi Liliana malah nyolot. Lah iya, bukankah itu salah satu yang utama? Goal orang tua dalam mendidik anak kan bukan semata karena prestasi akademis saja sayang. Yang lebih utama adalah kita memiliki anak yang senantiasa ingat pada Tuhan.
Itu percuma kalau dia tidak mau menghargai harapan orang tuanya. Adiaksa menekan egonya. Dia tak ingin bertengkar, walau sebenarnya dia mulai tidak setuju dengan pemikiran-pemikiran Liliana. Apa sih yang memberatkan Juan? Kita menawarkan berlian terbaik buat dia. Dia malah memilih sesuatu yang tidak bernilai, tidak berpendidikan, tidak memiliki karir dan juga berasal dari keluarga bermasalah. Aku gak habis pikir apa yang sebenarnya ada di pikiran anak kita. Apa kurangnya Ana? Dari segala segi dia unggul jauh dari perempuan yang dia bangga-banggakan itu. Liliana terus berujar mengeluarkan semua kekesalan di dalam hati. Adiaksa mendengarkan sembari mencari kata-kata yang pas untuk memberi pengertian pada istrinya. Jangan-jangan tiba-tiba Liliana terlihat risau. Mungkin dia punya pemikiran liar karena John kekeh ingin bersama Archie. Jangan-jangan apa? Tanya Adiaksa. Jangan-jangan anak kita sudah pernah tidur sama anak itu karena merasa harus bertanggung jawab. Makanya dia bersikeras ingin maju terus walau kita menentangnya. Liliana benar-benar berespekulasi liar. Hus, jangan menuduh yang enggak sayang. Ya, terus apa lagi? Seseorang bisa menjadi sangat posesif saat sudah mendapatkan segalanya dari pasangannya. Kita kan gak pernah mengawasi dia, Mas. Wajah Liliana semakin muram karena pemikirannya sendiri. Iya, tapi kita gak boleh menuduh begitu. Gak bisa dibiarin. Sekarang anak itu memang menurut buat menjauhi Juan. Dia juga menolak semua tawaranku. Tapi bisa juga tiba-tiba nanti dia kembali meminta pertanggungjawaban andai ada sesuatu yang buruk terjadi. Enggak. Ini semua gak boleh terjadi. Liliana malah tersiksa dengan pemikirannya sendiri. Li, kamu tersiksa sama pemikiran kamu sendiri. Take it easy. Ini semua gak seburuk yang kamu kira loh. Cobalah untuk melihat sesuatu dari sisi baiknya. Sisi baiknya apa? Dia gak ada baik-baiknya. Apa kamu gak bangga? Anak kita sudah mulai menjadi lebih baik. Lebih baik apa, Mas? Ini loh yang sedang kita bahas sejak tadi. Apa karena dia mulai mau berpuasa secara full? Dia juga sudah mulai melaksanakan sholat wajib. Tapi apa artinya kalau tidak bisa menyenangkan hati orang tua? Pada akhirnya Liliana berdebat dengan Adiaksa. Li, kamu kenapa, Mas? Kenapa kamu bicara begitu? Jangan bilang kamu merestui mereka. Begitu? Benar begitu? Emosi Liliana meninggi. Kalau memang itu membuat dia merasa bahagia, kita bisa apa? Tapi itu akan mempermalukan nama baik keluarga kita, Mas. Adiaksa menahan diri lagi. Adiaksa tak ingin keterusan berdebat dengan istrinya, karena sudah pasti pada akhirnya akan ada pertengkaran yang lebih hebat. Aku keluar sebentar. Aku butuh secangkir kopi. Adiaksa berdalih lalu beranjak dari kamar meninggalkan Liliana sendiri. Liliana malah tambah tersiksa. Dia takut kalau suaminya sudah tidak sejalan dengan dirinya dalam urusan Juan dan Archie. Setelah Adiaksa keluar dari kamar, Liliana malah semakin menangis. Dia takut dan sangat takut. Archie, itu cincin mahal loh. Maaf nih ya, agak meragukan loh kamu yang cuma kerja begini bisa kebeli cincin seharga belasan juta. Bu Handoko merecok Yarsi. Bu Handoko adalah pemilik rumah di seberang rumah Archie. Cincin yang John lempar semalam memang menyangkut di salah satu pot bunga milik Bu Handoko. Archie sedang mencuci motor di depan rumah. Dihampiri dan ditanya oleh wanita 50 tahunan itu. Kamu jangan tersinggung ya Archie. Saya cuma mengungkapkan rasa heran saya aja. Kok bisa kami yang gajinya kecil bisa kebeli barang berharga begitu? Sedangkan ibumu kadang juga kalau mepet akhirnya bulan suka ngutang di warung Bu Irma. Bu Handoko semakin menyebalkan. Cincin itu pemberian pacar saya, Bu. Bukan saya yang beli. Jawab Archie dengan tegas. Bu Handoko malah semakin terbelalak mendengar jawaban Archie. Pacar? Anak lelaki yang suara motornya berisik itu? Yang tiap hari juga antar jemput kamu pakai mobil? Iya, itu Bu Handoko udah tahu. Kata Archie agak kesal. Terpaksa dia bicara begitu karena kesal dengan tuduhan Bu Handoko. Jadi, pacarmu itu anak orang kaya. Terus, perempuan bermobil yang pernah mampir ke rumahmu itu siapa? Itu ibunya. Ujung-ujungnya jadi kepo.
Arsy menyesal menjelaskan itu pada Bu Handoko. Andai Bu Handoko mengetahui semua seluk-beluk dari lika-liku hubungan Arsy, Juan dan Liliana pasti dia akan semakin julid pada hidupnya. Beruntung, Arsy sudah selesai menyuci motornya. Saya masuk ke rumah saya, Bu. Terima kasih sudah nemui cincin saya. Mari, Bu. Arsy cepat-cepat pamit. Hei Arsy, kamu belum jawab pertanyaan saya loh. Serunya. Arsy mengabaikan dan terus berjalan masuk ke dalam rumahnya. Arsy mengamankan diri dari kekepoan dan julid tetangganya. Sesampainya di dalam rumah. Nggak di mana-mana. Kenapa sih tetangga itu kepo bin julid? Selalu ada. Gerutunya kesal lalu duduk di kursi. Ada apa, Ci? Tanya Nana yang sedang sibuk membuat adonan kue di dapur. Itu loh, Bu. Bu Handoko keponya minta ampun. Udah, biarin aja. Gitu-gitu juga dia sudah mengembalikan cincin punya kamu. Kalau orang gak jujur mungkin akan dijual sendiri cincinnya. Sahut Nana menenangkan. Arsy tetap kesal. Apalagi cara Bu Handoko bicara. Benar-benar membuat Arsy tidak respek. Oh iya, ini udah jam 8 lewat loh. Agi kemana, Bu? Main-main sama temennya. Bentar lagi pasti pulang. Oh iya, Ci. Lebaran kamu tetap kerja. Iya, hitungannya jadi lembur. Kita nggak pergi kemana-mana kan? Kita nggak punya tempat tujuan buat mudik kan? Keluarga ibu, keluarga ayah nggak ada lagi yang menganggap kita sebagai keluarga. Sejenak Nana menghentikan kegiatannya lalu melirik ke arah Arsy. Kata-kata Arsy sangat menyentil. Yah, sejak kasus korupsi itu kehidupan mereka memang hancur sehancur-hancurnya. Bahkan keluarga mereka juga ikut menggunjingi. Jika mereka ikut acara keluarga, pasti kasus korupsi itu akan menjadi topik utama yang akan dibahas. Itulah sebab kenapa Arsy memilih untuk menjaga jarak dengan keluarga besar ayah dan ibunya. Biar ibu aja sama Agi yang halal bihalal ke rumah nenek ya. Nanti ibu sampai salam dari kamu, kata Nana dengan lembut. Tapi kalau tante sama om udah mulai memojokkan ibu cepet-cepet pulang ya. Iya, Ci. Ibu perlu bantuan gak? Enggak, udah selesai kok. Tinggal dicetak dan di oven. Kalau gitu aku kamar ya, badanku pegel-pegel nih. Iya, kami istirahat aja. Arsy masuk ke dalam kamarnya dan membaringkan tubuhnya yang lelah. Tubuhnya lelah, hatinya juga lelah. Dia merindukan perhatian Juan. Seharian ini dia tak ada sedikit pun tanda-tanda kehadiran Juan. Juan mengabaikan Arsy setelah kejadian semalam. Aku pasti akan gagal move on untuk waktu yang cukup lama, pikir Arsy, dan wajah Juan seliburan warawiri di dalam otaknya. Arsy sudah terlatih menerima luka hati di dalam kehidupannya. Walau berat, tapi Arsy tidak depresi atas semua yang terjadi di dalam hidupnya. Semoga kamu menemukan jodoh terbaik yang bisa mencintai kamu dengan sepenuh hati, yang bisa menyenangkan hati mama, papa kamu. Harap Arsy walau ada sedikit ketidakrelaan, tapi ya katakan itu dari hatinya yang terdalam. Arsy memejamkan mata dan berharap besok hari akan menjadi hari yang lebih baik lagi untuk dirinya. Malam itu, Juan juga memutuskan untuk tidak pulang ke rumah. Juan malah pergi ke markas dan berencanakan bermalam di markas karena butuh ruang sendiri untuk merenungkan semua yang telah terjadi sejauh ini. Di markas ada sebuah sofa tua. Juan membaringkan tubuh jangkungnya di sofa itu sambil melamun merenungkan perasaannya. Sikap Arsy dan juga sikap mamanya, ditambah dengan suntikan motivasi dari Zahran tadi. Tapi jawabannya tetap sama. Juan tetap menginginkan Arsy. Dan bersambung sampai bertemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.